Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin atau Minhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din, yang dikarang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, di mana kita setelah masuk pada bab ahkamil miyah, bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan air, hukum-hukum yang berkaitan dengan air, di mana Syekh sebelumnya telah menyebutkan bahwa semua air yang turun dari langit atau air hujan atau yang bersumber dari bumi, ya, maka hukumnya itu suci dan mensucikan ahdath, ya, mensucikan hadath dan juga najis. Dan apabila air tersebut berubah warnanya atau rasanya atau baunya dengan sesuatu yang suci dan tidak merubah nama dari air tersebut atau sifat utama dari air tersebut, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Seperti air yang berubah karena lumut, ya, atau karena lumpur, air sungai misalnya, ya, lagi banjir berubah warnanya itu, rasanya juga berubah, ya, yang tadinya bening jadi coklat. Apakah air sungai yang berubah warna coklat tadi dia suci mensucikan atau tidak? Kata Syekh, na'am, dia tetap suci mensucikan selama yang berubahnya itu adalah sesuatu yang suci dan tidak, ya, menarik atau mengambil sifat asli dari air tadi, mengambil nama air. Tapi kalau sesuatu yang suci tadi merubah air tersebut, namanya sudah bukan air lagi, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Misalnya kalau orang masak air banyak dikasih teh, orang bilang ini teh, ini apa ini teh, bukan lagi dikatakan ini air, ya, ini teh, ini apa kopi, ini apa sirup, ya, misalnya, maka ini tidak lagi suci mensucikan, dia hanya suci tapi tidak mensucikan. Artinya dia boleh diminum tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak digunakan untuk mandi besar, ya. Naam, karena dia tidak lagi disebut sebagai air, ya, karena sudah sudah diambil, ya, nama air tersebut dengan sesuatu yang suci tadi. Tapi kalau dia masih dikatakan sebagai air, ya, maka tetap, oh ini air sungainya, ya, dia tidak dikatakan oh ini coklat misalnya, enggak, ya, apa ini coklat, tidak, dia katakan ini air sungai, ya. Nah, ini kata Syekh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang membuatnya najis, ya. Semua itu air suci, tidak ada yang membuatnya najis, ya. Tentunya ini ada dalil, ini umum, ada yang mengkhususkannya, ya, kecuali kalau berubah, ya, apa rasanya, apa kemudian warnanya dan baunya dengan sesuatu yang najis, maka dia jadi najis, ya. Nah, dia jadi najis.
Fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najisun yajibu ijtinabuh. Dan jika air tersebut itu berubah salah satu sifatnya karena sesuatu yang najis, maka dia juga najis. Ya, wajib untuk dijauhi. Yakni tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dia itu najis. Nah, baik. Kemudian Syekh melanjutkan. Dalam hal ini juga ada hadis tentang bi'rul bid'ah, ya, tentang sumur bid'ah, yang mana sumur ini adalah biasa dibuang di situ, ya, benda-benda yang najis. Nabi SAW pernah ditanya, ya, tentang bi'rul bid'ah ini. Nah, dan beliau menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Baik. Syekh melanjutkan, wal aslu fil asya'i at-taharah wal ibahah. Asal dari sesuatu itu adalah suci dan mubah. Asal dari sesuatu itu adalah suci dan mubah. Ini asalnya. Maka dia tidak bisa dipindahkan dari asalnya kecuali dengan perkara yang meyakinkan bahwa hal itu telah merubah aslinya. Ya, kalau tidak meyakinkan maka tidak bisa merubah aslinya, karena yang asli itu jauh lebih kuat. Ya, yang asli itu jauh lebih kuat, dia tidak bisa dirubah. Nah, dalilnya disebutkan nanti dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Jadi kita mengambil kaidah al-aslu fil asya at-taharatu wal ibahah. Asal dari segala sesuatu itu adalah suci dan mubah, sampai ada dalil yang meyakinkan bahwa sesuatu tadi itu hukumnya haram, ya, atau tidak suci. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia itu haram atau tidak suci, itu najis, ya, maka kita wajib berpegang dengan asal. Para ulama al-qawaid, ya, al-fiqh, para ulama fikih yang membuat kaidah, mereka mengatakan al-aslu, atau ulama usul mereka mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makan. Asal dari segala sesuatu itu adalah dia tetap dalam keadaan semula dan tidak berubah. Kalau asalnya suci ya suci, ya, asalnya mubah ya mubah, dan dia tetap akan berada di keadaan itu sampai ada bukti yang lain yang menunjukkan bahwa dia telah berubah. Ya, nah, ini apa namanya kaidahnya. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza syakka al-muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghairiha fa huwa tahir. Aw tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi fa huwa tahir.
apabila seorang muslim ragu-ragu di dalam kenajisan air atau pakaian atau tempat atau yang lainnya, maka hukumnya tetap suci. Karena asal dari segala sesuatu itu suci. Asal dari air itu suci. Asal dari pakaian itu suci. Asal dari tempat itu suci. Ya. Kalau Anda ragu-ragu, wah ini air suci atau enggak ya? Ya. Atau Anda ragu ini pakaian saya masih suci atau sudah najis. Atau tempat ini yang mau saya gunakan untuk sholat atau untuk tayamum suci atau enggak, maka asal dari segala sesuatu itu suci, berarti ini suci. Sampai Anda mendapatkan dalil yang kuat bahwa ini sudah enggak suci lagi. Ya. Nah, dalil yang kuat itu apa? Bisa berupa dalil syar'i, Al-Quran, Sunnah, ya, atau dalil kaidah tadi, ya, al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Ini bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Nah, atau ada orang yang mengabarkan kepada Anda dan dia orang yang terpercaya bahwa tempat itu najis, atau pakaiannya najis, atau air ini air najis, ya. Nah, jadi saat ini Anda sudah punya dalil untuk mengangkat keraguan tadi, mengangkat hukum asal, ya, kepada hukum yang lain, karena adanya bukti, ya, mungkin bisa dari warnanya, ya, berubah dengan sesuatu yang najis, atau baunya atau rasanya, atau dengan kabar dari orang yang fiqh bahwa ini najis. Tapi kalau sekedar ragu-ragu saja, ini najis gak ya? Wah, nggak tahu nih, sepertinya, ya, ini kan ragu-ragu, bisa jadi najis, bisa jadi enggak, ya. Ini soalnya warnanya berubah. Ini yang berubah warnanya ini sesuatu yang najis atau sesuatu yang enggak najis? Wah, nggak tahu nih, ya. Maka Anda bisa apa? Kembali kepada asal. Al-aslu fil asya' al-ibahah wat tahar. Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah dan suci. Nah, ya, ini masalah hukum. Masalah Anda mau pakai atau enggak, itu urusan lain lagi. Ya, kalau ada gantinya, maka mending cari yang gantinya. Kalau ada gantinya misalnya, maka mending cari yang lain, yang lebih menenangkan. Karena kan kita juga diperintahkan untuk da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan pada sesuatu yang enggak meragukan. Kalau Anda punya pilihan yang lain, pilih yang tidak ada keraguan sedikit pun di situ. Tapi kalau misalnya enggak ada yang lain kecuali itu, ya, Anda mau berwudu sekarang, mau sholat harus berwudu dulu. Ya, di depan kita ada air yang cukup. Di depan kita ada air yang cukup. Nah, kalau mau tayamum, nggak boleh karena ada air. Ya, tapi kita nggak tahu nih airnya ini air suci atau nggak suci. Cari tahu. Ya, kalau tidak ada yang bisa memastikan bagi Anda bahwa ini adalah air yang najis, berarti ini tetap suci. Tapi warnanya berubah, cari tahu berubahnya karena apa. Kalau ada orang tanya, kira-kira dia tahu nggak ini berubah karena apa? Ya, nah, kalau berubahnya karena sesuatu yang suci, ya Anda aman. Berarti memang itu betul-betul suci. Tapi kalau tidak ada yang bisa Anda tanyai, ini suci atau enggak, dan Anda juga tidak tahu ini yang merubahnya ini sesuatu yang suci atau enggak suci, maka hukum asal air itu adalah suci. Anda tetap bisa memakainya. Ya, tayamum boleh? Tidak boleh karena ada air. Ya, nah, tapi kalau ada air yang lain,
wah mending tinggalkan air ini karena ini meragukan kepada air yang lebih selamat, ya. Nah, ini kalau Anda di posisi tidak ada air yang lain, mau bertayamum tapi ada air, ya. Nah, ini posisinya Anda seperti itu. Anda harus antara memakai air atau tidak. Nah, maka di situ kembalikan pada asalnya. Al-aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Ya, ini sangat bermanfaat, ya. Mana dalilnya? Ini kan kaidah, ya. Dan kaidah itu dia akan benar, bisa diterima kalau ada dalilnya. Dalilnya adalah, atau sebelumnya dikatakan au tayaqqana at-tahara wa syakka fil hadathi fa huwa tahir, atau dia yakin tadi suci, kemudian dia ragu, saya sudah batal atau belum, ya? Saya sudah berhadas atau belum, ya? Kalau suci yakin karena tadi saya wudu. Ini kan saya tadi wudu, berarti suci. Kemudian setelah itu, ya, karena berlalu waktu, kemudian Anda mau sholat, Anda ragu, saya udah batal atau belum. Tapi kalau saya wudu tadi, nah saya tahu, berarti ini sesuatu yang meyakinkan. Kalau kita tadi adalah suci. Sekarang datang keraguan, saya masih suci atau sudah batal. Maka kembalikan pada asalnya, Anda masih suci. Selama Anda tidak punya bukti yang meyakinkan bahwa Anda sudah tidak suci lagi, yakni sudah berhadas, ya, sudah berhadas, sudah batal taharahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang laki-laki yang dia itu ragu-ragu, ya, apakah dia masih suci atau sudah batal. Karena tadi dia mendapatkan sesuatu di perutnya, ya. Perutnya itu bunyi atau mules. Nah, cuma dia ragu, apakah tadi ada yang membatalkannya, kentut misalnya, ya. Tapi dia nggak bisa memastikan. Maka Nabi mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nabi mengatakan jangan kau batalkan, jangan tinggalkan salat, la yansarif. Ya, jangan pindah, jangan pergi. Dia dari keadaannya tetap dalam keadaan seperti itu, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, aw yajida rihan, atau mendapatkan baunya, ya, muttafaqun alaih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajar kepada kita, ya, asalnya Anda itu suci, dalam keadaan suci. Datang keraguan, saya udah batal atau belum, ya? Karena tadi di perut saya rasanya mules, ya. Nah, perut saya tadi bunyi-bunyi terus. Nah, tapi saya nggak yakin ada sesuatu yang keluar, ya, apakah itu kentut, ya. Maka Nabi mengatakan sesuatu yang, ya, Anda yakin tidak bisa dirubah dengan perkara yang masih meragukan. Yang bisa merubahnya adalah perkara yakin. Bagaimana itu Anda meyakinkan? Apakah tadi Anda mendengar suara kentut? Tidak. Baik. Anda mencium baunya? Tidak. Kalau begitu Anda masih tetap dalam keadaan suci. La yansarif, jangan batalkan salatmu, ya, jangan batalkan salatnya karena masih suci, ya. Ini dalil untuk kaidah tadi, ya, dan kaidah yang lainnya. Al aslu fil asya'i al ibahah wa tahara, al aslu baqa'u makana ala makan, al yaqinu la yuzalu bisyak, ya, ma thabata bil yakini, ya, la yuzalu illa bil yaqin. Ya, ini banyak kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama dari hadis ini. Sesuatu yang telah tetap dengan sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dirubah kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan pula. Ya. Kalau hanya sekedar ragu-ragu, maka ini nggak bisa merubah keadaan aslinya. Nah, mafhum insyaallah, ya.
Dan ini sangat bermanfaat bagi kita, ya, terutama dalam bersuci, karena syaitan itu akan datang kepada manusia dan dia akan mengatakan padanya, oh salatmu batal tuh. Ya, dia akan berusaha menjadikan manusia itu nggak khusyuk dalam salatnya. Ya. Dan dia akan datang dari pintu ini, pintu keraguan-raguan. Syaitan itu akan datang dari pintu keraguan-raguan agar orang ini minimalnya nggak bisa sempurna dalam salat. Kalau tidak bisa mencegah orang ini untuk meninggalkan salat, minimalnya orang ini nggak bisa khusyuk dalam salat. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Maka mereka masuk dari pintu ragu-ragu. Dan Nabi SAW ingin menutup pintu ragu-ragu itu, ya, dengan hadis-hadis seperti ini. Sehingga dengan mengetahui ini banyak sekali manfaatnya. Ya, ini bisa diterapkan bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Nah, dalam segala perkara, karena kaidahnya mengatakan al-aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Asal dari sesuatu itu adalah suci dan mubah, boleh, ya. Nah, taib, setelah selesai dari bab al-miyah, kemudian Syekh akan berpindah pada bab selanjutnya, itu bab ahkamul aniyah, bab tentang hukum aniyah. Aniyah itu bejana-bejana, ya, hukum bejana. Di dalam bab miyah, di dalam bab air itu memang manhaj Syekh kita telah sebutkan sebelumnya, manhaj Syekh, metode Syekh dalam menulis kitab ini, beliau memang menghindari untuk menyebutkan khilaful ulama, ya. Nah, dan beliau kalau misalnya ada khilaf, beliau akan menyebutkan yang rajih saja dalam kitab ini, ya. Dan dalam beberapa hal dalam bab air itu ada perkara-perkara yang khilaf dan Syekh itu tidak menyinggungnya, karena memang manhaj beliau ingin kitab ini, ya, kitab yang ringkas yang memang dibutuhkan oleh para orang-orang, yakni pemula. Mereka bisa tahu hukum-hukum yang dia tidak boleh, dia nggak tahu, ya, dalam masalah ibadah, sehingga tidak terlalu panjang lebar yang membahasnya. Nah, karena di sana ada miyah, ya, kalau kita buka kitab-kitab yang menyebut tentang khilaful ulama, ya, perbandingan madhab, maka kita akan dapatkan banyak sekali pendapat di situ. Dan Syekh tidak ingin, ya, membuat orang-orang yang baru belajar itu jadi bingung gara-gara banyaknya pendapat. Karena yang paling penting dia adalah beribadah, beramal dulu, yang paling penting. Masalah khilaf itu jangan terlalu disibukkan dia dengannya, kan bisa jadi itu bukan ahlinya. Ya, yang penting dia beribadah. Jangan sampai dia karena saking bingungnya akhirnya nggak beribadah, ya, gara-gara bingung, ya. Nah, ini yang diinginkan oleh Syekh, ya. Maka kalau misalnya ada yang berbeda pendapat dengan masalah ini, ya kita katakan lakum dinukum, ya. Itu ibadah antum, ini ibadah ana. Yang penting sama-sama dalam memiliki dalil. Kalau ingin dibahas lebih lanjut lagi, wah, ini harus diskusinya panjang nanti, ya, diskusinya panjang. Jangan sampai kita meninggalkan amal gara-gara masalah khilaf tadi, ya. Dan ini yang tidak ingin dibawakan oleh Syekh di dalam kitab ini, karena beliau memang maksudnya adalah ringkas, ya, dan bisa menjadi bekal bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang dia merasa yakin, tentram dengannya. Baik, sekarang bab tentang bejana, ya. Syekh mengatakan wa jami'ul awani mubahah, dan seluruh bejana itu hukumnya mubah, ya. Seluruh bejana itu hukumnya mubah. Ya, bejana itu terkadang terbuat dari besi, terbuat dari kuningan, terbuat dari batu, ya, terbuat dari kayu,
ya, terbuat dari plastik, ya, terbuat dari tanah, ya, maka perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang mubah, suci. Maka asalnya bejana itu juga suci karena terbuat dari benda yang suci, benda yang mubah, ya, maka balasannya juga mubah. Nah, ya, karena ini masuk pada asal tadi, al aslu fil asya al mubah, ya, wat tahara. Nah, dan Nabi SAW beliau pernah berwudu dari bejana yang terbuat dari kuningan dan juga terbuat dari batu, ya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW tawadda'a fi taurin min sufrin, akhrajahul Bukhari, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah berwudu dengan air yang ada di dalam bejana yang terbuat dari kuningan, ya. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hadartu sholata faqama man kana qaribud dar min al-masjid fatawadda'a wa baqiya qaumun fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimiqdabin min hijaratin fihi ma fawada'a kaffahu, ya, fasaghara al-miqdab ayyubsita fihi kaffahu fadamma asabi'ahu fawada'aha fil miqdabi fatawadda'a al-qaum kulluhum jami'an qultu kam kanu qawlu 80 rajulan, akhrajahu al-Bukhari. Jadi Nabi SAW intinya, Nabi SAW itu ketika hadir waktu sholat, ya, dan orang-orang yang dekat dengan, dan rumahnya dekat dengan rumah, mereka berwudu. Sementara orang-orang yang mereka tidak punya air untuk berwudu, mereka nunggu. Datanglah Nabi SAW membawa bejana yang terbuat dari batu. Di dalamnya itu ada air, ya. Kemudian Nabi SAW berwudu dengan bejana tersebut, ya. Itu terbuat dari hijarah, dari batu. Nah, beliau berwudu, kemudian orang-orang berwudu setelah dengan bejananya Nabi tadi, ya. Kira-kira kalau bejana dari batu gede atau kecil? Kecil, ya, nggak mungkin, kalau gede kan berat. Nah, dibawa oleh Nabi SAW. Beliau, maka orang-orang berwudu dengan air dari sisa, ya, yakni dari bejana tadi. Ditanya, mereka berapa orang? Ada 80 orang. 80 orang semuanya cukup, ya. Bukan karena sedikit-sedikit, ya. Ini mukjizat Nabi SAW. Airnya jadi nggak habis-habis. Cukup untuk 80 orang, sehingga semua orang itu bisa berwudu dari bejana tadi. Intinya Nabi SAW itu berwudu dengan air yang ada di bejana yang terbuat dari batu. Nah, jadi asal daripada bejana atau wadah itu adalah mubah. Illa aniyatul zahab, kata Syekh, ya, kecuali bejana yang terbuat dari emas wal fiddah atau perak, ya. Wa ma fihi syai'un minhuma, atau yang ada di dalam bejana tadi emas dan peraknya. Ada campurannya. Ini bejana tapi ada campuran dari perak atau dari emas. Dan campurannya cukup menonjol, cukup banyak, ya. Maka bejana yang terbuat dari emas atau dari perak itu tidak boleh. Nah, ya, karena ini termasuk daripada jadi untuk menghindarkan juga diantara ilahnya atau diantara faedahnya untuk menghindarkan dari sifat sombong, kesombongan. Wah, bejananya aja emas, ya. Nah, atau perak. Ini kan nanti ada sifat bangga diri, ya. Nah, sombong, ya. Walaupun ilah yang lain wallahu alam, yang jelas Nabi SAW melarangnya. Kalau ada larangan dari Nabi, udah kita tahu ilahnya, alhamdulillah. Nggak tahu ilahnya itu nggak masalah, karena yang penting kita adalah
mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam rangka menyelisih orang-orang kufar, karena orang-orang kufar mereka berbangga-bangga dengan dunia, ya. Mereka berjalannya dari emas, minum aja dari gelas emas, makan dari piring emas, itu kan. Ini untuk mukhalafatu al-kufar juga. Nah, dan faedah-faedah yang lain. Illa al-yasir min al-fiddati lil haja, kecuali yang sedikit dari apa? Fiddah, dari perak, karena butuh, karena kebutuhan. Ya, misalnya dia punya bejana dan bolong, ya, dikit bolongnya, dia harus nembel, daripada dibongkar sayang, ditembel. Ternyata nggak ada yang bisa nembel, ya, untuk menembelnya dengan baik kecuali harus dengan perak misalnya, atau adanya perak maka ditempel dengan perak misalnya, ya. Maka yang seperti itu dimaafkan, ya, kalau itu sedikit, karena memang tujuannya bukan untuk berbangga-bangga tadi dengan bejananya, ya, tapi karena memang lid-darurah, ya, karena adanya darurat tadi. Nah, mana dalilnya? Yani dalil tentang larangan menggunakan bejana dari emas atau perak tadi adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu min sifahiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan juga dari perak. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Wala takulu min sihafiha, dan janganlah kalian makan di dalam piring-piring yang terbuat dari emas atau perak tadi. Di sini Nabi SAW menyebutkan ilahnya. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya, karena ini semua itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Ya. Ini kalau orang-orang kafir itu menggunakannya memang itu untuknya di dunia, karena mereka tidak lagi akan mendapatkan di akhirat. Ya. Tapi bukan berarti kalau orang kafir itu makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas tadi mereka nggak berdosa. Mereka berdosa. Mereka berdosa karena kafirnya. Itu yang doa yang paling utama. Mereka juga berdosa dengan maksiatnya, ya. Mereka juga berdosa dengan tadi makan dan minum dari bejananya yang terbuat dari emas dan lain-lain, ya. Nah, baik. Jadi kita bagi orang-orang yang beriman tidak melakukannya. Di antara faedahnya tadi mukhalafatu lil kufar, menyelisih orang-orang kufar. Qala al-Hafidh wal aklu fi jami' al-aniyah mubah illa ina'ul dhahab wa ina'ul fiddah. Ada faedah yang disebutkan di sini. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, makan di semua bejana itu hukumnya mubah. yakni makan dengan piring terbuat dari apapun itu mubah. Mau piring dari rotan, mau piring dari kayu, dari batu, dari plastik, dari besi, dari seng, atau dari apa, yakni dari apapun, ya, itu dari kaca misalnya, itu hukumnya mubah. Illa ina'ul dhahab wa ina'ul fiddah, kecuali bejana yang terbuat, ya, atau wadah yang terbuat dari emas atau dari perak. Waqtulifa fil ina'i alladhi fihi syai'un min dzalika imma bit tadbib wa imma bil khalt wa imma bit tila. Dan
ada perbedaan pendapat dalam masalah bejana tadi yang tercampur ya dengan emas atau perak. Mungkin karena ditempel dengan emas atau perak, atau karena dicampur bahannya ya, atau karena dicat dengan emas atau perak tadi. Wa hadithu Hudzaifah alladhi saqahu fil bab fihi an-nahy 'an asy-syurbi fi aniyat adh-dhahab wal fiddah wa yu'khadhu man'u al-akli bi tariq al-ilhaq wa hadha binisbati li hadits Hudzaifah. Dan dalam hadis Hudzaifah tadi itu dilarang ya memakan dan meminum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak tadi ya. Nah, wa yu'khadhu man'ul akli bi tariqil ilhaq, dan diambil larangan memakan dari bejana tadi bi tariqil ilhaq ya, dengan diikut sertakan dalam larangan minum. Wa hadha binisbati li hadits Hudzaifah, ini yang berhubungan dengan hadits Hudzaifah. Wa qad warada fi hadits Ummi Salamah 'inda Muslim kama sayati at-tanbih alaihi fi kitab al-ashbah dzakara al-akla fa yakunu al-man'u minhu bin nas aidan. Nah, jadi larangan makan dan minum itu dengan nas, dengan dalil ya. Taib. Kalau larangan berwudu itu dengan nas atau dengan qiyas ya. Karena yang disebutkan ini ada wudunya enggak? Nabi mengatakan la tashrabu fi aniyat adh-dhahab wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan makan di dalam bejana yang terbuat dari itu juga. Kan ini berkaitan dengan makan dan minum. Ya. Kalau berwudu dengan bejana yang terbuat dari perak atau emas ya, maka ini bitariqil qiyas ya, dikiaskan, enggak boleh. Nah ya, dikiaskan pada penggunaan untuk makan dan minum ya. Kalau untuk masalah yang mubah saja enggak boleh, apalagi masalah ibadah ya, apalagi masalah ibadah. Nah, kecuali kalau sedikit, tadi dikatakannya ilal yasir minal fiddah lil hajah, kecuali kalau sedikit itu enggak apa-apa. Berdasarkan hadis Imam Bukhari ya, dari hadis Anas juga, anna qadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah ya, bahwasanya bejana Nabi SAW itu ada yang pecah, maka beliau mengambil ya potongan-potongan fiddah ya, ini apa, perak, untuk menutupi yang pecah tadi, bagian yang pecah ya, kemudian beliau menggunakannya. Ini menunjukkan kalau itu sedikit saja maka boleh. Nah, baik, jadi larangan untuk berwudu dan mandi dari bejana yang terbuat dari emas dan perak itu dalilnya adalah qiyas ya, dikiaskan kepada larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak ya. Kalau dalam masalah yang mubah saja itu enggak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari perak dan emas, terlebih-lebih lagi dalam masalah ibadah ya, dalam masalah ibadah. Nah, baik, kita masih dalam bab thaharah ya. Pertama tadi sudah membicarakan masalah air ya, air apa saja yang boleh kita gunakan untuk thaharah. Air biasanya ditaruh di wadah biar kita bisa menggunakannya, maka wadahnya juga dibahas ya, maka wadahnya juga dibahas. Baik, kalau dia dalam keadaan suci dari najis, maka dia bisa langsung
melakukan wudu ya atau mandi ya dengan air tersebut untuk bersuci. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak suci dari najis, maka dia harus mensucikan terlebih dahulu najis yang ada pada tubuhnya. Bagaimana cara mensucikan najis tersebut? Maka al-mu'allif sekarang membahas tentang babul istinja wa adab qada'il hajah. Bab tentang istinja dan adab membuang hajat. Nah, ini masih dalam bab taharah ya. Hubungannya dengan taharah tadi ya. Nah, orang ketika mau beribadah harus dalam keadaan suci. Suci dengan apa? Dengan air. Ini belum memberikan masalah ganti ya, yang menggantikan air. Baik, suci dengan apa? Dengan air. Ya, airnya ditaruh di mana? Di bejana. Ya. Habis itu pakai air tersebut kalau Anda dalam keadaan suci. Kalau tidak dalam keadaan suci dari najis, sucikan dulu najisnya. Bagaimana cara mensucikannya? Dibahas ya sekarang. Baik. Wa yustahabbu idza dakhala khala'a ay yuqaddima rijlahu al-yusra. Berbicara masalah bersuci dari najis, maka disebutkan adab-adabnya terlebih dahulu ketika mau membuang najis. Ya. Dan disunnahkan apabila masuk ke dalam WC al-khala ayyuqaddima rijlahul yusra, untuk mendahulukan kaki kirinya. Ya. Khala itu pada asalnya itu tempat ya, dia bersendirian di situ, tidak ada yang melihatnya untuk membuang hajat. Ya. Nah, karena orang-orang dahulu kalau membuang hajat dahulu itu di awal Islam itu belum ada WC ya. Jadi mereka buangnya itu di tempat yang terbuka, tapi tidak kelihatan oleh manusia. Mencari tempat yang landai, ya, kemudian mereka buang hajat di situ. Nah, ya, makanya nggak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bersuci dengan batu, ya, itu harus dibahas juga dengan kotoran hewan ya. Bolehkah bersuci dengan kotoran hewan? Kalau di tempat kita mungkin nggak masuk akal, masa bersuci dengan kotoran hewan, jijik amat ya. Nah, kalau di sana kotoran hewan itu bisa membatu jadi batu. Jadi dia dikira batu, ya, dikira batu, tapi itu kotoran hewan karena panas ya. Jadi kepanasan, jadi dia mengering membatu. Nah, kalau di tempat kita nggak seperti itu. Nah, nggak terbayang. Kalau di sana bisa jadi, karena dikira batu, padahal bukan batu. Baik. Babul istinja, bab istinja. Istinja itu artinya tadhiru mahallin najasah minas sabilain. Ya, mensucikan tempat keluarnya najis dari dua jalan ya, jalan depan qubul atau jalan belakang dubur. Ya, ini disucikan terlebih dahulu sebelum dia bersuci ya. Nah, ya, baik itu berupa air kencing atau kotoran yang besar. Baik. Dan disunahkan ketika dia ingin masuk ke WC untuk mendahulukan kaki kirinya. Nah, karena memang yang kiri itu untuk sesuatu yang kotor-kotor ya biasanya. Untuk membuang kotoran najis itu dengan kiri. Masuk ke tempat yang biasanya juga banyak kotoran, itu juga dengan kiri, kaki kiri terlebih dahulu ya. Wa yaqulu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian berdoa ya
dengan mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, atau aku berlindung kepadamu dari khubuth wal khaba'ith. Ya. Dikatakan al khubuth ini adalah setan laki-laki dan khaba'ith itu setan perempuan. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, ya, hanya saja hadisnya dikatakan ini tidak kuat, tapi karena ini masalah fadailul a'mal, sehingga sebagian ulama itu membolehkannya, ya, kalau dengan syarat-syaratnya tentunya, ya. Nabi SAW bersabda, sitru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idza dakhala ahadukumul khala ay yaqula bismillah. Penutup, penghalang antara pandangan mata jin dan auratnya manusia ketika dia masuk ke WC adalah bismillah. Jadi kalau dia baca bismillah, jinnya yang ada di situ, setannya nggak bisa melihat aurat kita. Ya. Tapi selalu dikatakan, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun gharib wa isnaduhu laysa bidzalikal qawi. Hadis ini hadis yang gharib. Ya, ini istilah, ya, para ulama hadis, dan sanadnya itu tidak kuat. Nah, sanadnya nggak kuat, sehingga kita nggak bisa memastikan apakah memang ini perkataan Nabi atau bukan. Hanya saja karena ini masalah fadhailul a'mal, sehingga sebagian ulama ini agak bermudah-mudahan, ya, selama memang tidak terlalu dhaif, ya. Kalaupun misalnya tidak seperti ini, dia tetap mendapatkan keuntungan dengan membaca bismillah ketika masuk WC, ya, karena dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, soal memang setan itu bisa melihat atau tidak, itu urusan lain. Yang penting dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membuang hajatnya. Hadis, ya, tadi baca bismillah itu hadisnya Imam Tirmidzi. Sementara hadis doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari khubuth, wal khaba'ith, dan khabithah. Khubuth ada yang mengatakan ini adalah setan laki-laki, dan khabithah ini setan perempuan, ya. Nah, wa idza kharaja minhu qaddama rijlahul yumna, kalau keluar darinya maka dia mendahulukan kaki kanannya, ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'urihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullihi, ya, wa tahurihi wa fi sya'ni kullihi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai untuk tayammun, mendahulukan yang kanan, fit tana'ulihi, dalam memakai sandal atau sepatu, wa tarajjulihi, dalam menyisir rambut, ya. Nah, yang kanan dulu baru yang kiri. Wa tuhurihi, dalam bersuci, ya, atau untuk sesuatu yang baik. Wa fi sya'ni kullihi, dalam segala hal yang baik, ya, dalam segala hal yang baik itu beliau mendahulukan yang kanan, termasuk keluar dari WC itu yang baik itu mendahulukan yang kanan. Wa qala ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani,
dan berdoa, ya, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari saya penyakit dan melindungi saya darinya. Ya, menghilangkan saya dari penyakit dan melindungi saya atau menyelamatkan saya darinya. Nah, baik. Di sini ada ta'liq ya tentang hadis tadi, tentang hadis Imam At-Tirmidzi yang mengatakan kalau mau masuk WC dengan kaki kiri, ya, dan membaca bismillah, karena hal itu menjadi penghalang antara pandangan jin, mata jin kepada aurat manusia. Qala al-Imam an-Nawawi, qala Tirmidzi afan, haditsun hasanun gharib wa sahhahahu an-Nawawi fil Majmu'. Hadisnya itu hasan gharib, tapi Imam Nawawi mengatakan ini sahih, ya. Imam Nawawi mensahihkan hadisnya dalam Al-Majmu', ya, Syarh Al-Muhadzab. Berkata Al-Imam Al-Mubarakfuri yang mensyarah Imam Tirmidzi, وقد ذكر في تعقيبه صلى الله عليه وسلم الخروج بهذا الدعاء وجهان، أحدهما أنه استغفر من الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله تعالى فإنه يذكر الله تعالى في سائر حالاته إلا عند الحاجة، وثانيهما أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان الخروج، فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم، كذا في المرقات. قلت الوجه الثاني هو المناسب لحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. Baik, ketika keluar tadi mengucapkan ghufranaka. Kenapa ghufranaka? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ya kan artinya begitu. Ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Kenapa keluar WC kok mengucapkan ghufranaka, mohon ampun? Ya, Al-Imam Al-Mubarakfuri beliau mengatakan, dan telah disebutkan, ya, ketika Nabi SAW keluar dari WC dengan doa ghufranaka. Di situ ada dua sisi, ya, dua alasan. Yang pertama, ya, annahu istaghfara min al-hal allati taqadat hujran dzikrillah, karena beliau beristighfar dari keadaan di mana dia harus meninggalkan zikrullah. Karena di dalam WC dia tidak boleh, seseorang itu nggak boleh zikir, ya. Nah, maka dia ketika keluar dari tempat yang tidak bisa berzikir, ya, mohon ampun, ya Allah, mohon ampun karena saya nggak bisa berzikir, ya. Nah, yang kedua, wajah yang kedua atau sisi yang kedua bisa jadi, ya, beliau beristighfar karena kekuatan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya dari makan dan minum, ya, dan dari mengurutkan makanan dengan bentuk yang baik untuk maslahat tubuh ini, ya, itu dia tidak mampu melakukannya. Maka karena dia merasa tidak mampu untuk melakukannya, maka istighfar untuk mengakui tentang keterbatasannya dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa beristighfar ketika keluar dari WC? Sebagai bentuk, ya, pengakuan dari kita bahwa kita ini hamba yang sangat lemah untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Karena terkadang kita memakan makanan yang bisa jadi membawa, ya, keburukan untuk tubuh ini. Ya, memasukkan semua makanan ke tubuh ini yang mana tubuh ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga, tapi ternyata kita nggak bisa menjaga dengan baik. Ya.
Nah, sehingga memasukkan semua makanan ke tubuh kita. Yang bisa jadi makanan-makanan itu bisa memadaratkan tubuhnya. Dan juga tidak bisa mengurutkan makanan yang tepat untuk tubuhnya. Apa dulu yang paling dibutuhkan oleh tubuh nih, biar dia tetap seimbang, ya. Nah, nutrisinya, kebutuhannya, kita nggak mampu untuk melakukannya. Ya, maka begitu kita membuangnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan diri kita, ya, kita keluar dan kita beristighfar. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ya, gara-gara saya nggak mampu ya untuk mentertibkan, ya, mengurutkan makanan yang seharusnya yang paling dibutuhkan oleh tubuh ini, atau gara-gara saya memasukkan semua jenis makanan ke tubuh ini sehingga itu berbahaya, ya, tapi karena kasih sayangmu yang bahaya di tubuh ini engkau keluarkan. Makanya ketika kita keluar, doanya apa? Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena saya tidak mampu untuk mensyukuri nikmatmu dengan tepat, dengan baik, sehingga saya tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh ini, kebutuhannya, ya. Saya tidak bisa mengurutkan mana yang paling dibutuhkan oleh tubuh terlebih dahulu, baru yang lainnya, ya, sehingga menjadikan tubuh ini berbahaya kalau dibiarkan kotorannya. Maka aku mohon ampun. Sekaligus kami memujimu karena telah mengeluarkan kotoran yang berbahaya ini kalau dia tetap di dalam perut ini. Ya, maka kita berdoa, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ya. Ini sungguh luar biasa seorang muslim itu. Ya. Naam.